Perbandingan jumlah kelereng Andi dengan kelereng Budi adalah 7:5, sedangkan perbandingan jumlah kelereng Cici dan Andi adalah 3:4. Dan jika selisih jumlah kelereng Andi dan Budi adalah 16 buah, maka banyaknya kelereng Cici adalah berapa? Kita buat dulu apa yang diketahui. Di sini yang diketahui itu adalah perbandingan kelereng Andi dan Budi, yaitu 7:5. Kemudian perbandingan jumlah kelereng Cici dan Andi sama dengan 3:4. Setelahnya, selisih jumlah kelereng Andi dan Budi, Andi dikurang Budi, sama dengan 16 buah. Pertanyaannya adalah berapa banyaknya kelereng Cici. Nah, dari persamaan yang ketiga, yang ini, kita bisa buat bentuk seperti ini. B sama dengan A dikurang 16. Tujuannya adalah agar kita bisa substitusi ke dalam bentuk persamaan yang pertama. Nah, jadi kita substitusi nilai B ini ke persamaan pertama, sehingga menjadi A dibagi dengan A kurang 16 sama dengan 7 bagi dengan 5. Sehingga diperoleh 5A sama dengan 7 kali A, kemudian dikurang dengan kali silang ya teman-teman. 7 dikali 16. 7 kali 16 sama dengan 112. Maka negatif 2A sama dengan negatif 112 dan A sama dengan 56. Nah, sekarang kita sudah punya nilai A nih. Yang mau kita cari adalah C. Yang ada C-nya cuma di persamaan ini. Jadi kita substitusi nilai A yang sudah diketahui tersebut ke persamaan yang kedua ini. Jadi C banding 56 sama dengan 3/4. Maka C sama dengan 3 kali 56 dibagi dengan 4. Jadi hasilnya adalah 42. Ini sudah saya bagi tadi ya teman-teman. Oke, demikianlah untuk yang nomor 1. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah mesin dapat memotong sejenis kayu dalam 6 menit dan seorang tukang kayu dengan menggunakan gergaji tangan dapat melakukan pekerjaan tersebut dalam waktu 18 menit. Setelah 4 menit, listrik padam dan kayu tersebut harus dipotong dengan gergaji tangan. Kemudian, berapa menitkah yang diperlukan si tukang kayu untuk menyelesaikan pemotongan kayu tersebut? Dari soal, kita tahu bahwa pekerjaan yang sudah diselesaikan itu adalah selama 4 menit ya, karena setelahnya lampu padam. Jadi, proses pemotongan dengan mesin itu kan harusnya 6 menit. Maka, jika sudah dilakukan selama 4 menit, maka pekerjaan tersebut sudah dilakukan 4/6 menit jadinya. Jadi perbandingan 4 menit dibagi 6 menit. Jadi 2/3 bagian. Jadi kita tulis di sini kerjaan yang sudah dilakukan sama dengan yang 4 menit tadi dengan mesin ya, dibagi dengan yang 6 menit pekerjaan seluruhnya. Maka yang sudah dilakukan itu sebanyak 2/3 bagian pekerjaan. Nah, jadi sisa yang belum itu, pekerjaan yang belum dilakukan, yaitu sisanya berarti 1 dikurang 2/3, sama dengan 1/3 bagian. Nah, 1/3 bagian ini yang akan diselesaikan dengan menggunakan mesin gergaji tangan. Jadi, untuk mesin gergaji tangan ini kan dapat dikerjakan dalam waktu 18 menit. Jadi, kalau 1/3 bagian yang tersisa tadi, maka sisanya adalah 1/3 dikali dengan 18 sama dengan 6. Nah, seperti itu. Ini satuannya dalam menit ya. 6 menit. Jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikut. 2 pekerjaan dapat diselesaikan oleh 5 orang siswa dalam waktu 4 jam. Kemudian, sedangkan 4 pekerjaan dapat diselesaikan oleh 6 siswi dalam waktu 5 jam. Ini siswa, ini siswi, ini pekerjaan,
Kemudian yang ini siswa atau siswi ya. Kemudian ini waktunya. Berapa banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh 7 siswa dalam waktu 5 jam? 7 siswa, waktu 5 jam, dan 8 siswi dalam waktu 3 jam. Nah, sekarang untuk menjawab soal ini berarti kita perlu mencari tahu berapa bagian pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh satu orang siswa dan oleh satu orang siswi. Jadi nanti tinggal kita kalikan aja. Nah, jadi untuk mencari berapa bagian pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh satu orang, maka kita buat seperti ini. Misalkan di sini ya, jumlah siswa, untuk siswa dulu ya, sama dengan 5 dikali 4, kemudian pekerjaan yang dapat diselesaikannya itu adalah 2. Ini pekerjaan. Kenapa seperti ini? Coba lihat ya, 5 orang siswa dalam waktu 4 jam. Berarti dalam waktu 1 jam itu ada 5 orang, kemudian dalam waktu 2 jam berarti 2 kali 5, 3 jam berarti 3 kali 5, dan seterusnya. 4 jam berarti ada 5 kali 4, yaitu 20 orang siswa yang bekerja dalam waktu 4 jam ini. Kemudian, pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu tersebut adalah 2 pekerjaan. Nah, sekarang bagaimana dengan jika satu orang siswa saja, berapa pekerjaan yang dapat diselesaikan? Berarti 2 dibagi dengan 20. Berarti 1/10 bagian pekerjaan yang dapat diselesaikan. Nah, ini untuk siswa nih. Begitu juga untuk yang siswi. Untuk yang siswi berarti jumlah pekerja siswi, ini I. Kemudian ini pekerjaannya yang dapat diselesaikan. Jumlah siswi yang bekerja dalam waktu 6 jam tersebut berarti 6 dikali dengan 5. Jadi ada 30 siswi yang bekerja dalam waktu 5 jam. Sehingga pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 jam tersebut adalah 4. Kemudian untuk satu orang siswi berarti dapat menyelesaikan 4/30 bagian pekerjaan, atau sama dengan kalau sama-sama kita bagi 2, yaitu 2/15 bagian pekerjaan yang dapat diselesaikan. Jadi, berapakah banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh 7 siswa dalam waktu 5 jam dan 8 siswi dalam waktu 3 jam? Berarti kita tinggal kali aja nih. Kalau ini berarti 7 dikali 5 dikali dengan, untuk satu orang tadi kan dapat menyelesaikan 1/10. Maka 35 bagi 10. 3,5. Kemudian untuk 8 orang siswi dan waktunya adalah 3 jam. Berarti 8 kali 3. Nah, untuk satu orang saja dapat menyelesaikan 2/15. Jadi kali 2/15 sama dengan ini sama-sama bagi 3, 5, 16/5. 16/5 itu sama dengan 3,2. Sehingga untuk keduanya ini tinggal ditambah aja jadi 6,7. Jadi jawabannya adalah yang E. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Agak belibet pembahasannya. Sebuah bangunan 2 lantai dapat diselesaikan oleh 8 orang dalam 4 hari. Berapakah orang yang dibutuhkan? Ini yang ditanyakan nih. Untuk membangun 5 lantai bangunan dalam waktu 3 hari. Jadi ini waktunya. Kemudian ini adalah orangnya atau pekerja. Dan ini lantai atau bangunan yang akan diselesaikan. Atau pekerjaan yang akan diselesaikan. Nah, sekarang caranya sama seperti yang tadi. Berarti kita perlu mencari tahu untuk satu orang dapat mengerjakan berapa bagian pekerjaan. Jadi kita lihat dulu total harinya, yaitu
4 ya, untuk yang pertama ini 4 hari diselesaikan oleh 8 orang pekerja. Berarti jumlah orang yang bekerja dalam 4 hari itu adalah 8 kali 4, sama dengan 32 orang. Kemudian, pekerjaan yang dapat diselesaikan itu adalah pekerjaan 2 lantai bangunan. Ini 2, maka untuk 1 orang dapat menyelesaikan 2 dibagi dengan 3/2 ya, atau sama dengan 1/16 bagian pekerjaan untuk 1 orang. Nah, sekarang kita akan mencari berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 5 lantai bangunan dalam waktu 3 hari. Jadi, seperti ini teman-teman. 3 dikali dengan X, kemudian dikali dengan jumlah bagian pekerjaan untuk 1 orang. Nah, sama dengan 5. Maka 3X sama dengan 80. X sama dengan 80 bagi 3 sama dengan 26,7. Atau sama juga dengan 27 orang. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi di sini waktunya kita kali dengan jumlah pekerjanya yang akan kita cari, kemudian dikali dengan berapa bagian pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh 1 orang. Nah, maka itulah yang sama dengan jumlah lantai atau jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan. Sehingga kita dapat memperoleh nilai X-nya adalah ini, 27. Gitu. Berikutnya, ini masih sama seperti yang barusan juga, dengan soal yang sebelumnya juga ya. Bila 15 paket cat minyak diperlukan 7 orang pelukis untuk menyelesaikan lukisannya selama 2 hari. Ada 15 paket cat minyak nih, diperlukan 7 orang pelukis dalam waktu 2 hari. Jika ada 4 pelukis untuk menyelesaikan lukisannya selama 7 hari, maka cat minyak yang diperlukan adalah, jadi yang ditanyakan sekarang adalah cat minyaknya nih. Ini tadi pelukis, kemudian ini adalah hari atau waktunya, ini cat minyaknya. Nah, sama seperti tadi, kita cari dulu berapa orang pelukis yang dibutuhkan dalam waktu 2 hari tersebut. Jumlah pelukis sama dengan 7 kali 2, sama dengan 14 ya. Nah, 14 orang pelukis ini dapat atau membutuhkan 15 paket cat minyak. Ini catnya 15 paket. Nah, berarti untuk 1 orang pelukis membutuhkan 15 dibagi 14 paket. Nah, nggak usah kita ini, karena ini berkoma, biarkan aja jadi seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, berapa cat minyak yang diperlukan untuk 4 orang pelukis menyelesaikan lukisannya dalam waktu 7 hari. Jadi, untuk 4 orang pelukis, untuk 7 hari, itu sama dengan, nah kan 1 orang tadi dapat menyelesaikan membutuhkan 15/14. Maka kalau untuk 4 orang pelukis dalam 7 hari, langsung kita kali aja. Berarti 4 kali 7 kali 15/14. Nah, ini 2 bagi 2 lagi 2, 30. Jadi, ada 30 paket cat yang dibutuhkan oleh 4 orang pelukis dalam waktu 7 hari. Jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, demikianlah soal yang dapat saya bahas pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.